Shalom, selamat pagi. Hari ini, Sabtu 11 April tahun 2026, bacaan Alkitab terdapat pada Lukas pasal 24 ayat 1-12 dan yang kedua Yohanes pasal 21 ayat 20-25. Ayat Nats terdapat pada Mazmur ayat 5 berbunyi, "Kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku." Dan yang kedua, Lukas 23 ayat 42 dan 43 berbunyi, "Ia penjahat berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Renungan berjudul, Masih Ada Harapan. Tidak semua beban terlihat dari luar. Ada beban yang kita simpan dalam hati. Penyesalan, kesalahan, keputusan yang keliru. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Mazmur, kesalahan bisa terasa begitu berat hingga menekan jiwa. Ada saat ketika kesalahan terasa begitu nyata dan berat. Seringkali kita juga berada di titik itu, kita tahu kita salah. Kita tahu ada keputusan yang keliru, kata-kata yang melukai, sikap yang tidak benar. Dan kesadaran itu bisa begitu menekan hingga membuat kita sulit mengangkat kepala. Rasa bersalah membuat kita merasa jauh dari Tuhan, seakan-akan tidak ada lagi ruang untuk diterima. Penyesalan datang seperti gelombang yang tidak berhenti. Hati dipenuhi rasa bersalah, dan kita berkata seperti pemazmur, "Beban ini terlalu berat bagiku." Kita merasa tidak layak. Kita merasa sudah terlalu jauh. Bahkan mungkin kita berpikir sudah terlambat. Namun di dalam Injil Lukas kita melihat gambaran yang berbeda. Di atas kayu salib, ada seorang penjahat yang berada di titik terendah hidupnya, menunjukkan hal yang berbeda. Ia tidak membela diri. Ia tidak menyalahkan orang lain. Ia tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada kesempatan kedua untuk membuktikan perubahan. Yang ia miliki hanyalah satu kalimat sederhana, tetapi lahir dari hati yang sadar dan merendah. "Yesus, ingatlah aku." Dan jawaban Yesus dalam Injil Lukas begitu mengejutkan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Tidak ada penolakan, tidak ada penghakiman. Yesus menjawabnya dengan anugerah. Disitulah kita melihat pertemuan antara beban, kesalahan, dan anugerah yang memulihkan. Pengakuan membuka jalan bagi pengampunan. Kerendahan hati membuka pintu harapan. Selama kita masih mau datang dan berseru kepadanya, pintu harapan tetap terbuka. Kita belajar bahwa pengampunan bukan soal seberapa besar kesalahan kita, tetapi seberapa besar kasih Kristus. Selama kita masih mau datang dan berseru kepadanya, pintu harapan tidak pernah tertutup. Mungkin beban itu masih ada. Mungkin rasa bersalah belum sepenuhnya hilang. Tetapi salib berkata dengan jelas, kasih Tuhan lebih besar. Jika hari ini kita merasa beban itu terlalu berat, ingatlah, selama kita mau datang kepada Yesus, tidak ada kata terlambat. Salib adalah bukti bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahan. Salib mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih-Nya. Doa, Tuhan Yesus, kami datang dengan segala beban dan kesalahan kami. Ampuni dan pulihkan kami oleh kasih-Mu. Ajar kami percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan dan pemulihan. Amin. Ditulis oleh Penta Astari Prasetya. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.